Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali dekat channel Makcik. Kejap. Macam tuh. Hai semuanya sahabat online family Makcik. Apa kabar anda semua guys? Makcik harap semuanya sentiasa sehat, selalu dipermudahkan segala urusan dan moral rezekinya. Amin. Lagi-lagi Makcik sangat berbangga hati, sangat berbangga sangat ya guys ya, melihat Indonesia, melihat perkembangan Indonesia. Lagi-lagi hasil daripada Indonesia, buah kerja keras daripada Indonesia ataupun buatan daripada Indonesia kembali dilirik negara besar. Dan di sini apa yang diliriknya? Kereta api buatan Indonesia. Wow, bikin bangga lagi ya guys ya. Bikin Cina kepanasan, kereta api buatan Indonesia dilirik dua negara besar. Wow, bikin bangga ya guys ya. Daripada tajuknya pun Makcik dah rasa bangga tengok Indonesia, tengok kemajuan daripada Indonesia. Semenjak daripada kepemimpinan Pak Jokowi ini, betul-betul Indonesia semakin maju ya guys ya. Terima kasihlah untuk Bapak Jokowi sudah membimbing, sudah memimpin Indonesia menjadi lebih maju lagi. Oke, video ini Makcik cari daripada channel Kapten. Makcik akan letak dia punya link nanti dekat description box. Jangan lupa support channel Kapten dan jangan lupa tetap support juga channel Makcik. Makcik dah penasaran nak tengok kereta api Indonesia nih yang dilirik oleh dua negara besar ini ya guys ya. So sama-sama lah kita tengok videonya. Jom, let's go. Oke guys, jom kita saksikan. Ini dia. Pasarnya terbuka lebar, ya sangat terbuka. Dan buka malah minta tolong ke kita. Afrika, saya kira ini pasar non tradisional harus kita garap. Oke, oh yang tadi tuh sedutan kita harus meningkatkan kapasitas kita sebagai produsen teknologi. Produsen harus teknologi. Wih, mantap. Kedaulatan teknologi kita, para peneliti, Pak Jokowi para ini. inovator, para industriawan Indonesia, semuanya harus bekerja bersama-sama mengembangkan teknologi masa depan. Kereta api asli buatan Indonesia dilirik dua negara besar. Inilah dia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Jangan dari lupa Kapten. subscribe guys ya. Ini kan Oke. awalnya kan nggak pede, ya nggak pede gitu ya. Kebetulan saya kan lama di kereta api. Saya kasih tahu teman kereta api, Anda kalau hanya Ini kak kereta apinya. 3 tahun lagi habis. Karena PTK juga nggak beli. Beli pun juga paling 10-15. Kalau sekarang belinya 400, 300 begitu ya. Dan sekarang LRT Jabodetabek ini kan selesai. Nah, habisnya saya suwet. Nah, kan nggak ada lagi kan. Kita mau apa lagi nih? 5 tahun lagi pasti kayak nggak akan beli lagi. Dalam bentuk yang besar jumlahnya. Oke, seperti yang kalian tahu, beberapa waktu lalu Pak Jokowi telah mengekspor ratusan gerbong kereta api Indonesia ke beberapa negara besar. Nah, tak heran jika produksi kereta api asli buatan Indonesia kini semakin dilirik oleh negara-negara besar seperti negara Thailand hingga Zambia. Nampak jelas dua negara tersebut benar-benar sangat mengagumi dengan kualitas guys, produk cantik kereta lah api kalau buatan ini. Indonesia. Wah, lama-kelamaan Indonesia Ini pun bisa saingi negara Cina penghasil produk kereta api terbesar. Direktur Utama PT Industri Kereta Api atau INKA, Budi Noviantoro bicara soal bisnis kendaraan listrik yang saat ini digarap perusahaan. Salah satu dorongan diversifikasi bisnis ini muncul berawal dari konsep produksi INKA yang sesuai dengan orderan. Mengingat konsumen utamanya PT KAI, INKA perlu mengeruk pasar baru demi memitigasi risiko ketergantungan pada satu konsumen. INKA bahkan sempat berpikir untuk bergabung menjadi anak usaha KAI saat masa pandemi mengganggu kinerja perusahaan. Namun pada akhirnya perusahaan memberanikan diri melakukan terobosan mulai dari mencari pasar-pasar baru hingga inovasi produk. Satu, kita masuk pasar-pasar yang INKA itu memang perusahaan non-tradisional. kereta api ya Kedua, guys ya. kita mesti bertransformasi bisnis. Artinya, kalau bisa kita jangan produksi kereta saja. Kalau nggak punya order, jadi nganggur. Itu memang nggak mudah. Kan juga butuh kesiapan fasilitas, SDM, segala macam. Katanya dalam program
ASK.detik.com Selasa kemarin. Melihat minimnya peluang bisnis kereta api di dalam negeri, akhirnya Budi yang sudah bergabung dengan Inka sejak tahun 2018 mempersiapkan strategis transformasi bisnis. Salah satunya memproduksi banyak jenis kereta baru dan merambah pasar internasional. Untuk pasar internasional, Inka mencari peluang di banyak negara mulai dari Bangladesh, Filipina, Pakistan, hingga negara-negara di benua Afrika. Khusus Afrika, saat ini perusahaan tengah berdiskusi dengan sejumlah negara seperti Zambia, Kongo, hingga Zimbabwe. Afrika itu menurut saya ekonomi masa depan. Sekarang belum digarap secara maksimal, tapi lama-lama pasti digarap karena dia punya potensi tambang yang sangat besar. Logistik untuk angkutan mineral banyak di sana, ada emas dan macam-macam. Begitulah ujar Budi. Ini sudah proses 3 tahun. It's okay lah, kita coba. Nggak mudah memang, kita coba lihat selanjutnya. Inka juga melakukan transformasi bisnis dengan mendiversifikasi produk jualannya. Beberapa di antaranya yang tengah dikembangkan perusahaan adalah tram baterai hingga bus listrik. Untuk tram baterai, Inka telah memproduksi satu prototipe yang siap dipakai untuk digunakan di Bali. Sedangkan bus listrik, saat ini perusahaan tengah memproduksi bus listrik dengan tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN yang lebih tinggi. Bus elektrik ya? Tram baterai itu, paling enggak sudah tahu baterai itu apa sih? Kedua, bagaimana mengintegrasikan baterai pada suatu fungsi penggerak kereta. Jadi kita sudah coba, alhamdulillah, walaupun dengan motor seadanya, tetapi secara fungsi tetap oke. Begitulah jelas Budi. Sementara untuk bus listrik, Inka meminjam 30 bus untuk program By the Service Kementerian Perhubungan demi mendukung presidensi G20. Pakistan disebut tertarik membeli ribuan bus listrik buatan Inka. Pakistan itu pemerintahnya ingin ganti bus yang di Karachi. Itu 14.000 bus di Karachi saja yang mau diganti pakai EV. Sanggup nggak? Inka ditanya. Sanggup. Begitulah ujar Budi. Nah, kali ini ada berita yang sangat mantul alias mantap betul. Datang lagi dari industri perkereta-apian Indonesia, yaitu PT Inka. Selain menjadi pemasok utama untuk kereta api dalam negeri, bukan sembarangan bos. Ternyata PT Inka pun telah menjadi pemain besar di luar negeri. Salah satu proyek garapan yang sangat mantap-mantap jos terdapat di benua Afrika. Nah, dikutip langsung dari situs PT Inka dan beberapa sumber. Berita berikut diketahui bahwa ternyata ada peluang pembangunan lintasan kereta api sepanjang 19.241 km di benua Afrika. PT Industri Kereta Api akan membangun pabrik di benua Afrika untuk mendukung proyek transportasi di benua tersebut yang akan berlangsung selama 30 tahun ke depan. Inka melaporkan saat ini telah masuk ke dalam proyek pembangunan kereta api di 3 negara. Untuk proyek pembangunan kereta api di Afrika, kemungkinan besar kami akan bangun pabrik di sana. Untuk cover, lintasan Afrika cukup besar. Dengan kapasitas produksi nasional 6 kereta per hari untuk Inka tidak akan sanggup. Begitulah ujar Direktur Utama Inka Budi Noviantoro dalam Ngopi BUMN Rabu kemarin. Budi memperkirakan bahwa pihaknya akan membangun fasilitas produksi di Afrika. Dia memaparkan bahwa 3 peluang pembangunan di sana yakni di lintasan Liberia sampai Libya 7.411 km, lintasan Gabon Eritrea sepanjang 4.564 km, dan lintasan Kongo sampai Tanzania sepanjang 5.797 km. Budi menjelaskan bahwa pembayaran pembangunan lintasan kereta api di negara tersebut akan menggunakan skema pemanfaatan sumber daya alam tiap-tiap negara. Artinya, Inka akan memiliki keleluasaan untuk menyerap sumber daya alam setiap negara dengan masa waktu tertentu sebagai timbal balik pembangunan lintasan tersebut. Mantap ya Inka. Budi mencontohkan dengan proyek perlintasan skema api di Zimbabwe yang menggunakan skema leasing tambang batubara di sana. Dengan pembangunan total perlintasan sepanjang 1.600 km, Inka dapat memanfaatkan hasil batubara Zimbabwe sekitar 2,3 juta ton per tahun. Barangkali teman-teman BUMN aneka tambang bisa join partner dengan kami di sana dalam waktu ke depan. Begitulah ucapnya. Selain pertambangan, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan masuk dalam proyek pengembangan infrastruktur lain sebagai skema pembangunan perlintasan di Afrika. Adapun dia mencontohkan beberapa proyek seperti panel surya, pembangunan kota pintar, dan kabel fiber optik.
Selain di Afrika, Budi menyatakan bahwa pihaknya juga akan menyasar proyek perlintasan di Amerika Latin. Sejauh Wah, ini, Amerika Latin dia pula. melihat ada peluang untuk mengisi permintaan sebanyak 322 lokomotif dan 883.460 kereta barang. Wow, mantap betul. Maju terus PT Mantul. Inka, semoga PT Inka pun terus berjaya dan dapat menguasai sebagian besar pasar global. Mantap. Nah guys, itulah tadi kita sudah dengarkan beritanya daripada Kapten bahwa PT Inka semakin berkembang ya guys ya. Semakin berkembang, mereka mau menciptakan, membuat kereta api untuk Afrika. Bahkan mereka akan membangun satu perusahaan di Afrika untuk membantu perkembangan transportasi kereta api di Afrika dan juga Amerika ya tadi dia cakap. Terlupa sudah Maci. Tapi mantap lah ya guys ya, PT Inka nih. PT Inka ini mungkin ini ya, satu perusahaan kereta api dan juga bus ya. Itu hari macam ada bus juga lah kalau tak salah tuh. Diorang sudah membuat transportasi yang sangat megah, yang sangat cantik dan diekspor ke luar negeri. Semoga PT Inka semakin ke depannya semakin maju, berjaya untuk menembus pasaran-pasaran dunia. Oke lah, itulah video kita untuk hari ini ya guys ya. Kurang lebihnya semuanya Makci harap semuanya pahamlah dengan video Makci ini. Makci pun paham juga lah tengok video ini ya guys ya. Dan semoga kedepannya lagi Indonesia semakin maju, semakin berkembang dengan produksi elektronik daripada Indonesia sampai menembus pasaran-pasaran dunia. Amin. Oke lah, itulah dulu video untuk hari ini. Minta maaf di atas segala kekurangan video Makci ya guys ya. Minta maaf di atas segala tutur kata yang tersilap dalam video Makci. Dan jumpa lagi di next video. Bye bye. Assalamualaikum.